Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Dian hadir menjumpai Anda tentunya dalam program Sudut Sultra yang memang nantinya akan banyak hal yang kita akan coba bahas di sini. Dan kebetulan kita tahu ya bahwa tahun ini di 2021, tepatnya di tahun depan, ini sih masih simpang siur terkait kepastiannya kapan. Tapi yang namanya pesta demokrasi sebentar lagi akan kita nantikan. Nah, tentu segala persiapan ini harus sudah mulai difikirkan saat ini, karena tentu yang namanya menghadapi sebuah euforia begitu besar, pasti banyak hal juga yang harus diperhatikan secara detail. Oleh karena itu telah bergabung bersama kami Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Laode Abdul Nasir, SEMSI. Selamat bergabung. Terima kasih Pak sama-sama sudah meluangkan waktunya untuk hadir. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Jadi memang ini kan masih simpang siur sih sebenarnya Pak ya. Apakah 2022 atau nanti pilkadanya ini serentak dengan pilpres dan pemilihan legislatif di tahun 2024. Kalau menanggapi hal tersebut bagaimana sih Pak sebenarnya? Sampai sejauh ini pun juga bagaimana? Orang menunggu dari pusat atau seperti apa? Oke, saya kira yang pertama ya, untuk pemilu dan pemilihan ya tahun 2024 kebetulan bukan hanya pilkada aja, iya, benar. Tapi juga ada pemilu. Kenapa 2024 itu ada pemilu? Tentu saja karena kita bangsa Indonesia ini kan memilih jalan demokrasi melalui pemilu untuk mewadahi ya kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya, baik itu pada level legislatif maupun eksekutif. Nah, konstitusi kita mengamanatkan bahwa presiden itu dipilih langsung bersama wakil presiden, kemudian DPD, DPR RI maupun DPRD, baik provinsi maupun kabupaten kota. Nah, kemudian untuk pilkada, ketentuan juga di konstitusi kita sebenarnya disebutkan bahwa cukup dipilih demokratis. Ya, demokratis itu bisa melalui perwakilan, bisa juga melalui pemilihan langsung sepanjang demokratis. Tetapi karena undang-undangnya pilkadanya langsung, maka disebutkan juga bahwa pilkada seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia itu pilkadanya November 2024. Nah, kemudian itulah yang menginspirasi bahwa 2024 itu adalah tahun pemilu sekaligus juga tahun pilkada, karena pemilunya setiap 5 tahun untuk memilih tadi presiden sampai dengan legislatif itu. Kemudian juga untuk pilkadanya sudah disebutkan November 2024. Ketentuan itu ada di Undang-Undang 10 2016 tentang pilkada. Nah, sekarang tentunya berdasarkan ketentuan ya, penyelenggara pemilu maupun pemilihan atau pilkada ini adalah KPU. Ya, KPU sebagai penyelenggara pada aspek teknis bersama-sama Bawaslu dan DKPP. Ya. Nah, kami di KPU karena ini menjadi core business kita, tugas pokok kita menyelenggarakan pemilu atau pemilihan ini, maka jauh hari betul tadi Mbak Dian itu harus sudah dipersiapkan. Nah, apa yang dipersiapkan? Tentu yang dipersiapkan adalah pertama tahapannya, kapan pemilu maupun pemilihan itu dilaksanakan. Tahunnya ini sudah kita ketemu, 2024. Ya. Nah, kemudian tahapannya ya di 2024 itu KPU yang tetapkan. Ya, KPU RI. Nah, maka KPU kemudian menyusun
jadwal maupun tahapan yang kemudian dikonsultasikan dengan DPR dan pemerintah. Ya. Formasi KPU itu menyusun jadwal ini itu ada dua ya. Yang pertama hari H untuk pemilu disebutkan 21 Februari. Kemudian untuk pilkada karena disebutkan di Undang-Undang November 2024, maka konsep KPU itu 27 November. Nah, konsep ini juga sudah dibahas antara pemerintah, Komisi 2 dan juga penyelenggara pemilu. Nah, tetapi dalam perjalanannya ini belum disepakati karena pemerintah dengan berbagai macam pertimbangan mempunyai pemikiran bahwa untuk pemilu itu hari H-nya adalah Mei ya. Tanggal 19 di bulan Mei. Kemudian untuk pilkadanya tetap tanggal 27 November. Jadi hari pilkadanya sama, November tanggal 27, tetapi sampai saat ini yang berbeda adalah untuk hari H pemilu. Antara 21 Februari dengan Mei, tanggal 15 Mei 2024. Ini yang masih kemudian dibicarakan sampai kemarin memasuki reses. Belum ada kepastian. Belum ada. Ya, mudah-mudahan pada masa reses ini selesai di awal November itu sudah selesai. Kira-kira seperti itu ya. Yang jelas ini tahapan ini kan tentu yang harus dipikirkan. Ya, waktunya ini di tahun yang sama, tapi kegiatannya tidak hanya pemilu, tetapi juga pilkada. Jadi agak lebih ini harus ya, dipikirkan. Iya, tentu tingkat kerumitannya, kompleksitasnya sangat tinggi sekali. Benar. Ya, jadi kita harus mematangkan dari aspek persiapan, khususnya penyusunan tahapan ini. Bagaimana tahapan ini disusun, itu bisa mengakomodasi ya aspek teknis yang disiapkan oleh KPU, tetapi juga hal-hal lain juga itu harus dipertimbangkan. Misalnya hak peserta untuk kampanye, tentu waktunya tidak diakomodasi karena itu haknya peserta untuk kampanye, baik itu kepala daerah maupun calon presiden dan legislatif nanti. Sehingga kalau misalnya 15 Mei berdasar konsep pemerintah, ya, maka kemungkinan kita akan mulai kampanye itu sejak kapan Pak berarti? Kita akan kesulitan di penyesuaian tahapan untuk pilkada. Nah, sehingga KPU kemudian menawarkan kalau 15 Mei itu digunakan sebagai hari H, pemilu, maka KPU mendorong tanggal 19 Februari ya 2025 sebagai pelaksanaan pilkada dengan ketentuan harus dilakukan revisi terbatas ya, perubahan terhadap ketentuan bahwa pilkada November 2024. Jadi kita ingin dari aspek teknis ini betul-betul bisa selesai karena kompleksitas pelaksanaan pemilu maupun pemilihan di tahun yang sama ya ini luar biasa dan kita tidak punya pengalaman sebelumnya. Baru-baru ya. Banyak pertimbangan dan persiapan ya Pak ya. Betul ya. Jadi KPU kan kenapa menetapkan 21 Februari itu beberapa pertimbangan sebenarnya. Yang pertama yang tidak bisa lagi dicegah dalam masa kini itu adalah masifnya penggunaan teknologi ya atau IT ya, teknologi informasi. Nah, teknologi informasi itu tidak hanya digunakan untuk aspek-aspek yang
selama ini yang biasa kita lalui melalui proses belajar dijadikan proses belajar mengajar, kemudian itu misalnya e-commerce ya, apa segala macam. Tapi juga di dalam konteks demokrasi maupun pemilu itu tidak bisa dihindari. Misalnya pemilih kita ya kurang lebih 200 juta. Nah itu kalau juga tidak diwadahi dengan teknologi, nah maka pemeliharaan data kita itu akan kesulitan. Kemudian data berkelanjutan kita antara yang 2019, yang pemilu yang lalu dengan ya itu harus disinkronkan semua. Jadi jadi ada 8 aplikasi ya teknologi informasi yang coba dikembangkan KPU. Ini membutuhkan waktu untuk merancang itu. Mungkin termasuk ini mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang, makanya 21 Februari itu sebenarnya tahapannya dari Januari 2022. Januari 2022. Jadi untuk IT karena ada 8 aplikasi teknologi informasi yang dikembangkan KPU, mulai dari data pemilih, kemudian pencalonan, kemudian verifikasi partai, dan seterusnya ya. Sampai tahap-tahap selanjutnya. Kemudian yang kedua, penyiapan regulasi. Ya, ini regulasi juga kan setiap tahapan berbeda. Setiap tahapan yang kita akan jalankan, maka regulasinya itu sudah harus siap lebih awal. Nah kemudian karena yang akan laksanakan ini adalah KPU dan strukturnya, ya, Bawaslu juga, ya, DKPP juga, maka kalau tahapan lebih awal itu sosialisasinya juga ya membutuhkan waktu yang cukup. Ya, karena ini kan masyarakat yang kita mau ajak untuk berpartisipasi. Kemudian perlu juga di bintek petugas kita. Ya, jadi masyarakat harus tahu informasinya lebih awal. Petugas kita juga harus terampil melaksanakan tugasnya. Ya. Kemudian yang ketiga pertimbangan KPU tentu dalam mendesain tahapan ini juga memperhatikan hari-hari besar keagamaan. Ya, ada Lebaran di sana, ada puasa, ada hari-hari besar keagamaan, ya Galungan kalau saya nggak salah di tanggal 27 Februari, ya. Dan itu harus kita timbang. Ya, hari besar keagamaan itu harus kita timbang. Ya, kemudian juga harapannya ya kampanye juga itu tidak mengganggu suasana ibadah itu. Ya. Jangan sampai lah. Karena kita inginnya kan pemilu ini dan pilkada nanti itu akan menjadi suatu momen yang memang betul-betul sangat demokratis dan tidak merugikan siapapun kan. Gitu. Baik, kita masih akan kembali setelah yang satu ini tetap di Sudut Sontra. Baik, terima kasih pemirsa, kita kembali lagi. Nah, kalau tadi dari penjelasan Bapak Ketua KPU Provinsi, memang sangat pas sekali kenapa persiapan itu butuh waktu yang ekstra dan cukup panjang, karena ini baru sekali terjadi yang namanya pemilu pilkada ya Pak, itu dalam satu tahun yang sama gitu. Jadi kan otomatis nanti euforianya pasti berlebih lagi. Kita flashback di 2019 saja kemarin, bagaimana kita tahu ya pilkada yang telah dilakukan luar biasa begitu effortnya, semangat dari para masyarakat. Nah, bagaimana nanti ya Pak di 2024. Lalu selanjutnya kan tadi memang disampaikan oleh Bapak banyak sekali tahap-tahap yang memang harus dilewati. Mulai dari persiapan SDM-nya, fasilitasnya nanti, sarana prasarana, terus juga nanti dari kesiapan calonnya juga. Nah ini bagaimana Pak? Mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu. Ya, kalau tadi kita flashback ya, tahun 2019 itu kan kita banyak kehilangan pejuang-pejuang demokrasi kita. Ya. Ya, itu Sultra saja itu kemarin ada 6 meninggal dunia. Benar. Kemudian yang sakit juga banyak.
Padahal itu pemilihannya 5 kotak. Ya, artinya baru pertama Pilpres digabung dengan Pilcaleg. Mereka itu kelelahan, ya, dan juga sebagiannya komorbid. Ya, jadi ada penyakit bawaan, ditambah lagi tekanan pekerjaan yang tinggi, yang mereka drop ya, dan saat itu didesak dengan waktu bahwa kalau setelah pemungutan suara, maka hasilnya itu dalam hari yang sama itu sudah harus diserahkan ke PPK. Ya. Nah ini luar biasa tekanan pekerjaannya. Nah sehingga berdasarkan hasil evaluasi kita, maka usia misalnya, akan rata-rata ini yang meninggal ini juga ada yang memang sudah usianya lanjut ya. Lanjut. Ya. Itu batas usianya itu 50 tahun. Oke. Ya, 17 sampai 50. Kalau dulu 60 pun boleh. Iya, waktu beberapa periode masih sehat, tapi kita kemarin mungkin bercermin dari pengalaman kemarin ya, Pak. Kemudian Pilkada 2020 kemarin, dari 2019 kemudian ke 2020. Ya. Nah, ini juga kan pemilu pertama kali di masa pandemi. Benar. Ya, tidak ada juga yang bisa memperkirakan pandemi ini kapan berakhirnya. Ya, sehingga sekalipun sekarang kondisi kita dalam sudah melandai, sudah landai, tapi bagi kami tidak boleh mempertaruhkan nasib pemilih, masyarakat kita, peserta, ya, untuk ke depan ini. Ya. Sehingga tetap protokol kesehatan itu pengalaman di 2020 kemarin itu tetap kita akan terapkan jika kondisi COVID itu masih ada nanti di 2024 ya. Bisa ya. Kan ada yang bisa memperkirakan sih, betul, kapan Pak. habis. Benar. Nah, maka proses pengaturan kemarin dalam rangka bagaimana mencegah penyebaran COVID atau pilkada itu tidak kemudian menjadi klaster ya, penyebaran COVID. Benar. Maka itu kita melakukan pengaturan sejak distribusi surat pemberitahuan atau undangan memilih, itu kita sudah atur urutan kedatangannya. Kemudian tiba di TPS, model antriannya, ya, itu juga kita atur. Ya. Kemudian juga mereka tetap memilih dengan menggunakan handscoon, ya, petugas kita menggunakan face shield dan seterusnya. Prokes itu kita ketat. Makanya kita Sultra itu alhamdulillah angka partisipasi tinggi dan tidak ada menimbulkan klaster ya pada saat tidak ada klaster gitu ya. Kemudian kembali ke 2019. Oleh karena kemarin itu kita banyak yang jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal, maka pengalaman buruk ini tentu harus kita evaluasi untuk tidak seperti itu lagi di tahun 2024 ya, nanti. Misalnya sejak awal ya mereka itu pada saat dibentuk binteknya tidak boleh hanya sekali, tapi ada kesempatan bintek lebih dari 1 kali. Kemudian mereka mengerjakan tugasnya, ya itu kita ada waktu untuk bagaimana mereka memahami, mengupdate informasi-informasi terkait tugasnya, dan dia bisa terampil melaksanakan. Akan ada simulasi-simulasi pemungutan dan penghitungan suara, ya. Nah, sehingga kita harapkan kita bisa minimalkan orang yang sakit maupun petugas kita yang yang meninggal. Nah, sehingga kita butuh waktu untuk mempersiapkan sumber daya manusia ini, ya, karena KPPS yang akan kerja di TPS itu cukup banyak kita butuhkan. Ya. Nanti ini kan setahun. Iya. Dua pemilihan, 1 pemilu, 1 pilkada. Ya. Ya, itu mekanismenya nanti. Apakah dia harus kita rekrut baru lagi atau menggunakan kemarin dengan catatan yang masih bagus, yang masih bagus kerjanya, dia juga sehat, ya dia juga tidak melakukan pelanggaran, gitu ya. Nah, itu kita ambil. Kemudian dari penyiapan tenaga ini mulai dari KPPS, ya 7 orang itu ya,
Kemudian itu PPS dan PPK kita ya, untuk data pemilih karena hak konstitusional pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya itu terlebih dahulu juga harus masuk dalam DPT. Ya. Kemudian anggota KPU Kabupaten Kota kita itu juga dalam masa-masa puncak beban penyelenggara itu akan dilakukan pergantian akibat akhir masa jabatannya sudah selesai. Iya. Ya. Karena ada beberapa di daerah itu Hampir semua. Ya, sebelum waktu hari H iya. itu sudah habis. Ya. Ada 15 KPU Kabupaten Kota kita itu akan habis di pertengahan, ya. Benar, di 2023. Juni 2023. Iya. Kemudian KPU Provinsi juga sekitar Juni 2023. Wah, ini akan tambah berat. Nah itu ya tentu harus dipikirkan, tetapi kita menunggu saja ya. Yang jelas kita dari KPU sudah menyiapkan beberapa skenario ya di masa-masa puncak itu bagaimana personilnya kalaupun dilakukan pergantian ya itu sedapat mungkin tidak mengganggu ya jalannya pelaksanaan pemilihan. Ya, karena di situ sudah beririsan antara pemilu dan pilkada waktunya. Ya, jadi kurang lebih seperti itu tahapan kita. Kemudian ada tahapan yang juga kita ini tidak bisa kita prediksi dia waktunya. Ya, sengketa perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi. Jadi kita kesulitan mengatur MK, misalnya waktunya itu 30 hari sudah harus selesai semua sengketa. MK dia punya penjadwalan sendiri. Bahkan putusan-putusan MK itu kadang-kadang tidak hanya PSU saja sekali, tetapi juga bisa lebih dari sekali PSU-nya. Nah, padahal kita harapkan hasil pemilu 2024 yang akan digunakan untuk pencalonan kepala daerah itu sudah kelar semuanya ya sebelum digunakan untuk mencalon kepala daerah. Karena yang akan digunakan ke depan itu adalah kursi dan suara sah dari pemilu 2024, hasil pemilu 2024. Bukan yang kursi sekarang. Tapi kursi yang akan datang. Jadi kalau MK ini misalnya putusannya ternyata ada PSU, ya bahkan bisa berkali-kali, ada penghitungan surat suara ulang. Itu kan akan memakan waktu dan Memakan waktu. Nah, dan itu bisa kemungkinan ya harus dipikirkan bersama lah. Tapi kalau dari pihak KPU sendiri Pak sudah mulai punya strategi tidak untuk yang masalah ini tadi memang sengketa perselisihan? Ya kalau KPU itu tentu niatnya melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan perundang-undangan dan dia tidak ada masalah ya baik sengketa administrasi ya kemudian sengketa di PT UN maupun sampai Mahkamah Agung ya di Bawaslu juga termasuk di MK. Maunya sih idealnya begitu. Nah tetapi kan orang banyak merasa tidak puas ya. Kalau tidak puas ya ketika mereka persengketakan mau tidak mau, suka tidak suka KPU harus menghadapi itu. Ya, jadi bagi kita itu sudah tugas kita. Jadi bukan masalah yang harus bukan. Ini, ya, Pak. Tidak perlu Pikirkan terlalu berlebihan ya Pak ya. Bukan sekalinya aja kan kita. Iya, menghadapi masalah itu. Iya. Berarti memang tapi yang meski menjadi lebih fokus saat ini adalah yang tadi Pak ya, mungkin persiapan SDM sama SDM. SDM, kemudian sarana dan prasarana. Ya. Jadi di Sultra untuk Satker Kabupaten Kota, KPU Kabupaten Kota itu 17 Satker belum semuanya punya fasilitas, belum punya kantor sendiri. Kita masih sewa, bahkan ada yang dipinjamkan. Yang punya kantor sendiri itu baru sedikit. Ya. Nah, oleh karena itu kita
juga menyampaikan ke pimpinan agar ini dipikirkan, artinya fasilitas kerja itu harus dipikirkan jauh hari, ya, sehingga nanti pada saat gilirannya akan digunakan kantor, fasilitasnya, gudangnya, ya sudah siap semua. Ya. SDM-nya ya tentu saja kita akan latih, kita akan sosialisasikan tugas-tugas terkait dengan pemilu 2024 nanti. Dan setelah mungkin fasilitas, sarana prasarana, terus juga SDM ini sudah siap, mungkin baru ke data pemilih ya Pak? Oh iya, data pemilih kalau Sultra itu sebenarnya sejauh ini kita tidak mengalami kenaikan yang terlampau signifikan ya. Misalnya kalau pilkada kita, pemilu kita terakhir 2019 itu hanya sekitar 1,7 dari 2,6 juta penduduk, kurang lebihnya itu 1,7 adalah jumlah pemilihnya. Nah, kita melakukan pemutahiran data pemilih berkelanjutan. Ini setiap bulan. Mulai dari sekarang kita update terus, ada yang meninggal, ada yang pindah domisili, ada yang pemilih pemula, itu kita update, ya, update terus setiap bulan. Itu selalu koordinasi di seluruh 17 kabupaten kota, ya, itu kita lakukan, ya. Tetapi jumlah pemilihnya tidak juga bertambah signifikan. Iya. Paling mungkin kalaupun bertambah tidak begitu. Enggak signifikan. Jadi sekarang dalam taraf mengintegrasikan antara data yang kita peroleh melalui pemutahiran data pemilih berkelanjutan dengan SIDALI kita, sistem informasi data pemilih kita, ya. Kalau dia sudah connect semua elemen datanya, namanya tidak ada masalah, nick-nya tidak double, begitu dan seterusnya, maka bagi kami updating data ini nanti sangat akan membantu pada saat pemutahiran data pemilih. Karena kita punya database yang kita kerja setiap bulan sekali, kita plenokan itu. Dan untuk nanti terkait para calon ini kan sudah banyak ini Pak. Dan itu apakah ada juga tahapan tersendiri atau mungkin nanti di sekitar beberapa waktu sebelum hari H itu mungkin baru masuk di tahap itu, atau sebenarnya mulai dari sekarang sudah dipersiapkan juga? Kalau untuk pencalonan, ya, pertama pencalonan itu begini, ya, kita harus sama-sama dulu memahami siapa pesertanya, ya. Kalau peserta pemilu nasional itu pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusung oleh partai politik yang memperoleh kursi di DPR. Ya. Kemudian kalau itu pemilu legislatif, pesertanya adalah partai politik yang telah lulus verifikasi partai. Kalau kepala daerah itu adalah pasangan calon yang diajukan oleh partai politik. Ya. Nah, untuk mencalon, ya, tentu itu adalah hak konstitusional juga, ya, right to be a candidate, ya, hak warga negara atau seseorang warga negara untuk menjadi calon atau mencalonkan dalam kontestasi tertentu. Ya. Sebagaimana juga tadi hak untuk memilih, ya, begitu. Itu dia jalan berpasangan. Tapi untuk menjadi peserta, maka dia haruslah memenuhi syarat. Ya, misalnya kalau itu calon legislatif, maka dia harus diajukan oleh partai politiknya di daerah pemilihan di mana yang bersangkutan akan melakukan kontestasinya, ya, dan kemudian akan dilihat pemenuhan syaratnya. Kalau dia lolos, maka dia bisa menjadi calon, ya, seperti itu. Iya, karena itu rutin, ya. Sudah rutin. Baik, pemirsa Sultra TV, setelah ini kita masih akan kembali, jangan kemana-mana, tetap di Sultra.
lagi pemirsa Sultra TV, selanjutnya masih bersama dengan Ketua KPU Provinsi Sulawesi Tenggara. Luar biasa, berarti di tahun 2024 ini akan menjadi benar-benar tahun politik, karena di mana bukan hanya kita akan mengadakan pemilu, tapi juga ada pilkada di situ. Luar biasanya ini juga kali perdana Pak terjadi, tapi yang seperti disampaikan oleh Bapak Ketua KPU, dari pihak KPU Provinsi Sultra pun telah siap dengan apapun yang nantinya akan terjadi di pesta demokrasi. Nah, selanjutnya ini kan kita tahu bahwa persiapan begitu banyak dan memang waktu yang dibutuhkan juga ini cukup lama, Pak. Ya. Apakah nanti akan juga melibatkan dengan para milenial seperti sebelum-sebelumnya untuk menyambut pesta demokrasi ini? Gimana, Pak? Iya, tentu saja milenial ya di dalam pemilu atau pilkada itu sangat dibutuhkan peran-perannya, karena kita dalam pemilu yang baik itu dia haruslah partisipatif ya. Artinya bagaimana kita mengajak sebanyak mungkin pihak itu bisa mendapatkan, bisa terlibat, bisa mendapatkan informasi, dan juga dalam hal-hal tertentu mereka bisa terlibat aktif. Misalnya milenial, ya. Nah, milenial ini dengan bentuk-bentuk kegiatan nanti akan didesain oleh KPU, mereka bisa saja terlibat. Antara lain kita memiliki program tahun 2019. Relawan demokrasi. Di 17 kabupaten kota itu relawan demokrasi dari unsur pemilih pemula yang rata-rata milenial itu juga kita libatkan. Mereka pada komunitasnya bekerja ya, di SMA misalnya ya. Mereka menyebarluaskan informasi pemilu dan kemudian menjadi duta-duta bagi KPU untuk mensosialisasikan terkait dengan pemilu. Kemudian tidak hanya milenial dalam konteks kita libatkan dalam bentuk relasi. Iya. Kita juga kalau ada konten-konten yang memang disiapkan bekerja sama misalnya dan di-endorse oleh adik-adik kita ya milenial ini, KPU bisa mendorong kegiatan tersebut untuk bisa berjalan sebagai bentuk partisipasi. Jadi kita dua arah. Ada yang KPU coba kreatifkan begitu ya. Kemudian ada inovasi dari adik-adik milenial juga. Ya. Itu bisa kita jalan beriringan. Ya, karena potensi pemilih milenial ini besar sekali. Apalagi nanti kalau di 2024 saya yakin makin banyak lagi. Banyak. Karena ya, bahkan keterlibatan mereka itu tidak bisa dianggap lagi bahwa hanya mereka ini sekedar mau ikut-ikutan. Iya, tidak bukan. Juga. Mereka sudah mulai memahami ya, dan ingin mengambil peran, sudah memahami arti pentingnya dia, ya, posisi strategisnya di dalam pemilu atau menentukan siapa pemimpin dia ke depan. Benar. Mereka itu sudah rata-rata sudah memahami itu. Paham. Dan kira-kira nanti juga sampai sejauh ini mungkin dari pihak KPU provinsi sendiri apakah juga bagaimana bentuk membreakdown ke seluruh kabupaten kota ini Pak, KPU kabupaten kota dalam hal tentu juga persiapan menghadapi 2024 ini. Itu gimana Pak? Jadi kita kalau di KPU provinsi itu ada 2 program rutin yang kita lakukan ya. Yang pertama serial diskusi, ya, itu kita lakukan secara berseri, ya. Itu menggunakan meeting online, melalui webinar, Zoom. Ya, itu kita ajak mereka ya untuk mendiskusikan tahapan-tahapan yang nanti akan jalan. Ya, kita sudah mulai memberikan mereka informasi, sharing pengalaman terkait dengan bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu pada pemilu sebelumnya. Ya, itu kita sharing per tahapan.
Itu rutin kita lakukan. Ya, kemudian ada juga yang kita libatkan masyarakat. Oke. Dengan pemilih dengan pemateri eksternal. Ya, jadi ada pemateri ke internal kita yang nanti akan menyampaikan bagaimana kondisi lokal kita, dan ada juga dari pembicara dari daerah lain, ya, KPU lain. Nah, dua hal satu tema itu dibicarakan dengan pendekatan, baik pendekatan lokal maupun pendekatan dari kawan-kawan lain yang melakukan pekerjaan yang sama. Ya. Jadi ada hal yang positif dari kita, itu kita sharing ke mereka. Demikian sebaliknya. Nah, ini kita mengisi sudah berjalan kurang lebih 3-4 bulan ini. Ya. Itu rutin kita lakukan. Ya. Pengayaan informasi, kemudian grup-grup media sosial kita itu kita intens kita lakukan untuk diskusi terkait dengan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban kita sebagai penyelenggara. Itu intens kita lakukan. Intens dilakukan. Dan sampai saat ini kan kita juga masih menunggu sebenarnya putusan ya Pak. Kapan? Apakah di Februari 2024 atau di Mei untuk pemilu tadi. Nah, kira-kira kapan bisa mendapatkan putusan itu? Apakah kira-kira setelah masa reses ini, masa reses DPR selesai di bulan Oktober ini. Oktober ya, oke. Resesnya awal November itu insya Allah sudah bisa diputuskan. Siap. Dan kira-kira yang paling terpenting sampai sejauh ini apa ini Pak? Yang akan dilakukan setelah adanya putusan, mungkin dari pihak KPU Provinsi Sultra langsung mengambil langkah untuk melakukan apa ini? Menyambut 2024. Kita menunggu tahapan itu. Jadi kalau sudah ketemu hari hanya, maka itu akan dibuat dalam bentuk peraturan KPU dan itu kita sosialisasikan. Langsung disosialisasikan. Kepada semua stakeholder. Berarti kita karena tidak akan lama lagi Pak. Sekarang sudah Oktober. Bentar lagi kita mau pindah tahun di 2022 dan siap-siap kita akan menantikan 2024 ya. Ini kayak akan seru, kita akan melihat bagaimana perhelatan gitu demokrasi yang akan terjadi. Lalu Pak, kira-kira apa yang diharapkan untuk masyarakat Sultra deh? Nah, tentu masyarakat Sultra kita harapkan itu mendukung pelaksanaan pemilu dan pemilihan ke depan, karena tujuan demokrasi salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat. Maka dari sekarang mereka sudah mulai melihat-lihat Dan kan itu sudah banyak kita lihat itu gambar-gambar. Sudah mulai banyak sih sebenarnya Pak dari saat ini. Belum mulai pemanasan kan? Iya, bertebaran di mana-mana Pak. Mereka silakan ya melihat bagaimana trik rekor mereka. Ya. Siapakah? Siapakah mereka itu, kemudian ke depan itu bagaimana kepeduliannya dengan masalah-masalah yang dialami oleh masyarakat. Intinya mereka jangan sampai keliru dalam memilih, ya, karena memilih ini dia hanya sekali dalam 5 tahun. Ya. Kalau betul 2024 ini kita mulai letakkan fondasinya, bahwa pemilu baik pilkada maupun pemilu itu dilaksanakan setiap 5 tahun. Jangan sia-siakan. Jadi gunakan hak pilihnya dengan bijak. Ya, pilihlah orang yang betul-betul bisa memperhatikan aspek kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kedua, jangan memilih orang yang hanya karena iming-iming, karena janji, karena diberi sesuatu, karena dimobilisasi. Ya, karena kalau memilih dengan iming-iming itu, ya pada akhirnya ya mereka tidak akan mendapatkan apa yang mereka harapkan ke depan. Ya, jadi masyarakat kita teruslah mengikuti perkembangan
pelaksanaan pemilu dan pilkada ini yang nanti KPU dan jajaran akan menyampaikan terus-menerus. Iya. Ya, kemudian yang kedua, mereka juga harus menyiapkan diri untuk menjadi pemilih yang baik. Ya, jangan memilih sembarang, apalagi sembarang pilih. Betul sekali. Karena 2024 akan sebentar lagi, tentu kita akan mengetahui siapakah selanjutnya yang akan menjadi pimpinan ya atau kepala daerah kita. Nah, tapi nanti kita tunggu di 2024 dan yang paling penting juga nanti kan karena kita belum juga mengetahui ini pandemi kapan berakhir ya, tetap harus protokol kesehatan begitu ketat. Baik Pak, karena tidak terasa waktu kita sudah di penghujung acara, saya terima kasih. Kami terus menanti Pak ini updatean kira-kira tahapan-tahapan selanjutnya lagi dari pihak KPU Provinsi Sulawesi Tenggara yang nanti pasti akan disosialisasikan ya setelah adanya perubahan-perubahan atau keputusan baru lagi dari pusat. Kita juga masih terus menunggu dan siap-siap untuk seluruh masyarakat Sulawesi Tenggara, jadilah pemilih yang cerdas ya. Oke, jangan sembarang pilih kalau slogannya seperti itu ya. Apalagi memilih sembarang. Oke, apalagi memilih sembarang. Oke, baik pemirsa Sultra TV, akhir kata saya beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, wassalamualaikum dan sampai jumpa.